Ini pertanyaannya dari seorang perempuan usia 29 tahun, pekerjaannya karyawan, target menikah tahun 2024. Dari kemarin ini 2024 sebagai Itu yang kemarin kayaknya, umur Enggak. 29 karyawan, ya kan? ini kayaknya emang mau pemilu dengan sudah punya pasangan kayak ini. Sebagai tameng. Sebagai tameng. Biar bisa gitu. Oke. Oke. Ya. Opo gue. Wes terus ya Mas Dep. Jujur saya merasa takut untuk menikah karena background orang tua saya yang kurang harmonis. Saya takut jika nanti bertemu dengan suami atau calon suami yang sifatnya menyerupai sifat maaf ayah saya yang kurang bertanggung jawab dan berperangai kasar. Makanya setiap saya mengenal seorang ikhwan yang mendekati saya dan saya melihat sedikit aja ada sifat buruknya yang menyerupai sifat ayah saya langsung ilfil, wow, dan menghindar begitu. Terus Kok wow toh harusnya astagfirullah gitu. Astagfirullah. Kok wow? pesanan Lah, Dep. Ini Debbie apa Dep kolektor sih? ya, ilfil dan menghindar. Begitu terus ya muter berarti. Apakah sudah tepat jika saya seperti itu? Tanda tanya. Dan kira-kira bagaimana caranya jika saya ingin mengurangi ketakutan saya tersebut? Karena saya paham yang namanya manusia juga tidak sempurna. Walaupun seseorang ikhwan itu punya sifat buruk, tapi juga pasti banyak memiliki sifat-sifat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Begitu. Oke, baik. Saya ingat nasihatnya Kiai Haji Agus Salim atau Buya Hamka, saya lupa soalnya wajahnya mirip ya, jenggotnya juga mirip. Saya lupa nasihatnya siapa, mungkin teman-teman ingat ya. Ketika kisah beliau berangkat ke Amerika, kemudian ada orang ngece itu loh, ngece. Kata dia gini, kata ada orang bilang gini, Ustadz, saya itu baru dari Arab dan ternyata di Arab itu banyak sekali pelacur-pelacurnya loh. Padahal Arab loh, Arab kok banyak pelacur. Lalu kata Buya Hamka kalau nggak salah, dia katakan gini, saya baru dari Amerika dan ternyata di sana orangnya baik-baik dan tidak ada pelacurnya. Wah, nggak mungkin, masa di Amerika nggak ada pelacur? Kata si teman yang tadi yang nanya tadi, nggak mungkin lah, pasti di Amerika banyak pelacur lah. Lalu kata Buya Hamka, ya begitulah kamu. Loh kenapa? Kamu jauh-jauh pergi ke Arab karena memang niatnya nyari pelacur, ya tetap ketemu pelacur. Saya ke Amerika bukan nyari pelacur, makanya saya nggak ketemu pelacur. Karena orang itu di pikiran, sesuai dengan pikirannya, maka dia akan menemukan apa yang dia pikirkan. Yang dipikir dia itu adalah pelacur. Maka ke Arab yang dicari bukan Ka'bah, yang dicari apa? Pelacur. Makanya tetap pelacur banyak. Saya ke sana nggak sibuk mikirin WTS, nggak sibuk mikirin pelacur, sehingga saya di Amerika nggak ketemu pelacur. Sehingga kesimpulannya ya saya nggak ada pelacur di Amerika. Paham maksudnya ini? Dia mbak-mbak yang nanya tadi itu karena di kepalanya itu adalah laki-laki itu samalah kayak laki-laki itu kayak bapaknya, maka dia akan bertemu dengan laki-laki yang seperti itu terus. Kenapa? Daya pikir dia itu akan menarik orang-orang yang sesuai dengan ada dalam pikirannya. Makanya kita sering ketemu orang, ya Allah baru diomongin dateng. Pernah gitu nggak? Pernah ngalamin gitu? Pikiran kita menarik apa yang ada dalam pikiran kita itu menarik. Ya sesuai dengan apa yang dalam kita pikirkan. Ini bisa menarik. Kalau kita pernah dengar teori namanya hukum apa? Law of attraction itu. Kemampuan pikir kita bisa menarik kayak gitu itu. Nah, kayak kisah tadi Imam Syafi'i, Imam Malik, kemampuan berpikirnya itu, tauhidnya itu yang mendatangkan rezeki atau tidak. Sama dengan tadi itu. Maka kalau di kepala kita mikirnya jelek, ya datangnya laki-laki jelek terus. Dan paradigma kita tuh sudah disetel tuh, mau ngelihat laki-laki tuh langsung diincer itunya terus. Sehingga yang mungkin aslinya dia tuh laki-laki bertanggung jawab, tapi persepsi dia membacanya tidak bertanggung jawab. Karena emang dia tuh sudah disetelnya untuk melihat yang tidak bertanggung jawab. Sehingga semua data yang masuk itu nanti dibuat konklusinya, oh ini gak termasuk kategori tidak bertanggung jawab. Makanya di kepala kita ini mesti isinya yang baik-baik terus. Kalau mikirnya laki-laki itu soleh, laki-laki itu ada kok yang lembut-lembut, yang baik-baik gitu kan, baik. Kalau dia mikirnya gitu nanti akan datang yang baik-baik, yang lembut-lembut. Begitu ya. Nah, jadi dia punya masalah dengan pikirannya sendiri dan bisa jadi itu datang dari syaitan ya. Waswisu fi sudurin nas. Taib, tuh Mas, Muaz lanjutin. Oke.
Next question dari perempuan umur 20 tahun. Dia seorang mahasiswa. Rencana menikah itu insya Allah tahun 2025 setelah 1 tahun pemilihan presiden. Oke. Ada ikhwan yang mencoba mendekati saya. Ikhwan mana nih? Tapi saya sudah berkomitmen selama kuliah ini masih belum ingin berhubungan dengan laki-laki untuk ke jenjang yang lebih serius. Bercanda berarti bisa tuh ya. Sudah saya beritahu, tapi beliau tetap kekeh dan saya takut beliau tiba-tiba datang ke rumah menemui orang tua saya. Udah gitu. Iya, Ustaz. Terus saya suruh ngapain? Oke, next question. Enggak tahu ini apa? Iya, enggak ada Terus saya harus pertanyaannya. apa? Enggak ada pertanyaannya. Kayak gitu. Pertanyaannya kan gitu mungkin. Saya harus apa kan gitu? Oh iya, Terima apa enggak? Ya pertama orang tuanya setuju apa enggak? Yang kedua ada laki-laki datang tahu-tahu ngajak nikah, kita belum punya persiapan, ilmu juga kurang, ya jangan sembarangan. Al ilmu qoblal amal, dia harus punya ilmu dulu, belajar dulu. Jangan sampai berumah tangga kurang ilmu, ini bahaya. Gitu. Jadi dia sendiri sadar kalau memang dianya nggak siap secara keilmuan, semuanya belum siap, ya jangan maksa diri. Bilang aja, Mas, saya tidak nolak lo ya, saya nggak nolak, asli saya nggak nolak. Hanya saya memang belum siap gitu. Karena apa? Tugas banyak kuliah. Kata ikhwannya, nanti saya bantu. Astagfirullahaladzim, gimana cara nolak dia? Tapi saya belum punya ilmunya. Nanti buku-bukunya saya beliin. Joki. Orang tua saya tapi nggak setuju. Nanti saya rayu. Oh, ngeyel betul laki-laki. Saya mau mati aja lah. Aduh, mau mati. Saya bantu. Nanti saya gantikan. Enggak gitu. Yang kita enggak jadi jawabannya. Kok sadis antum ending ceritanya ini? Saya gantikan posisi. Ya jadi intinya kalau ada laki-laki yang melamar kita, ya kita mesti kalau belum siap, baiknya kita ya tetap istikharah biar gak menyakiti dia. Istikharah. Maaf ya akhi, maaf saya tak istikharah. Biar bagaimanapun antum ini orang soleh, saya gak akan sembarangan menolak orang soleh. Tapi hasil istikharah itu artinya Allah yang menjawab, bukan saya. Itu kehendak Allah. Izinkan saya istikharah dulu. Oh silahkan. Nah begitu. Jadi kalau akhwat tuh mau nolak ikhwan, alasannya harus istikharah dulu. Habis itu kecondongan hatinya kemana, nanti jawabnya kayak gitu. Maaf ya akhi, saya sudah istikharah sehari, 2 hari, 3 hari, berusaha meyakinkan diri lagi, tetap hasil istikharah hati saya nggak ada kecondongan. Maaf, bukan berarti antum tuh jelek, bukan, tapi memang Allah tuh tidak mencondongkan hati saya, tidak menggerakkan hati saya. Jadi itu lebih mending jawab kayak gitu daripada jawabnya maaf akhi, antum terlalu baik buat saya. Itu jawaban paling menyebalkan itu. Kita Betul. bad boy. Antum terlalu paling kalau ada perempuan kayak gitu tuh pengen tak culek betul. Saya udah soalnya terngiang-ngiang masa lalu. Waduh, Dibilang terlalu baik, KSBB. terlalu baik. Beneran, saya tuh paling sebel kalau dibilang terlalu baik. Saya tuh siap kalau lebih jahat lagi kok. Kalau emang saya terlalu baik, Jadi saya suruh nakal juga siap. Bisa request loh. Mau bobol bank? Wah. Kalau cowok gimana cara nolaknya? Kamu jelek. Sadis loh. Gak sadar gitu. Ngaca lo. Kamu jelek. Loh, kan sama kita. Kan kita sama. Tapi kan ya. Dulu saya pernah gitu ya. Gak sadar diri. Ada akhwat tuh ngirim kertas tuh. Saya nggak tahu kertasnya lewat temennya gitu, kasihkan ke saya. Saya baca itu, Kak mau nanti pulang kuliah jangan pulang dulu, aku mau ketemu gitu. Saya sebut saja namanya Rara ya, nama sebenarnya. Ya. Soalnya dia nggak mungkin nonton, kayaknya dia nggak tahu lah gini. Nah, bukan Rara pawang hujan, bukan. Adiknya Nusa. Ini Rara ngapa sih pengen ketemu juga gitu. Ternyata dia sama temennya, saya sendirian. Terus dia gini, Kak maaf ya Kak katanya, aku tuh suka sama kakak. Terus perasaanku enaknya diapain nih Kak? Wah situ yang suka mau diapain, saya harus ngapain gitu. Terus gimana dong Kak, tanggung jawab dong. Astagfirullah, situ yang suka saya suruh tanggung jawab, kan susah. Dia yang suka gitu, saya suruh tanggung jawab. Tapi saya menghargai, ingat Rasulullah itu sangat menghargai wanita. Makanya Rasul mengatakan saya tuh suka 3 hal kan.
parfum, wangi-wangian, sholat sebagai penyejuk hatiku, penghibur, satu lagi apa? Wanita. Artinya Rasul itu sangat suka sekali dengan karakter wanita, memuliakan wanita, menghargai wanita. Saya terus gimana cara nolak perempuan ini? Saya sama sekali gak ada feel, gak ada sama sekali, bukan anu saya lah gitu, tipe saya bukan. Terus saya menjaga perasaan dia bagaimana? Nah, saya karena tahu dia masih semester 1, ya kan. Ini semester 1 ya. Terus saya begini aja. Ya udah Ra, gini aja Ra. Kamu gini aja. Kakak mau nikah sama kamu. Dia kelihatan seneng banget. Kakak mau nikah sama kamu tapi ada syaratnya. Apa Kak? Maunya bulan ini juga. Nah, gitu caranya. Silakan telepon orang tuamu, kalau setuju bulan ini kita nikah bulan ini juga. Waduh. Mana bisa Kak gitu. Ya itu syaratnya. Kakak mau nikah harus bulan ini juga. Kalau enggak, ya udah kita kakak adik aja, biasalah, kakak adik kakak tingkat gitu. Oke, usul diterima. Bisa dipraktekin. Aku bisa. tak senakal itu kali gitu. Kakak adik. Ya kakak adik itu kakak kelas sama adik kelas biasa. Astagfirullahaladzim, saya kok malu sendiri. Istri saya nonton lagi. Nah akhirnya dia telepon. Saya kenapa ngomong begitu? Karena saya yakin dia pasti nggak akan dibolehin, diizinin nikah. Masih semester 1 kok, apalagi anak rantau dari Sumatera, ya kan? Nah, akhirnya betul dia telepon orang tuanya. Selesai itu besok ngajak ketemuan lagi. Kak, dia sama temannya ya. Kak, kenapa? Gimana dong? Lagi mana? Udah telepon belum? Sudah Kak, orang tua nggak ngizinin aku nikah gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti emang mungkin belum jodoh sekarang, nggak tahu nanti. Udahlah biasa aja kita gitu. Terus gimana dong Kak? Ya udah kita biasa aja gitu. Nggak usah ngejauh, nggak usah merasa gimana. Tetap kayak kakak kelas aja biasalah gitu. Saya gitu aja. Kakak masih mau temenan? Nggak apa-apa. Temenan ya tetap temenan. Nggak mungkin gara-gara ini terus musuhan. Gitu, santai aja gitu. Dia pulang dalam hati saya, yes, alhamdulillah ya Allah, berhasil. Kenapa? Itulah cara menolak yang baik. Kenapa? Ketika kita jeblesin dia langsung nikah sekarang, kan pasti kita langsung mikir, dia pasti nggak mungkin diizinkan sama orang tuanya, ya kan? Nah itulah caranya. Jadi seolah-olah saya nerima, seolah-olah yang nolak itu datang dari orang tua dia. Nah, dengan begitu kan wanita ini tidak begitu tersakiti. Dia sakit hati sama orang tuanya, bukan dengan saya. Gitu. Masalahnya kalau orang tuanya setuju, modiar aku lah. Cinta atas dasar keterpaksaan. Itu kalau orang tuanya nyetujui bener, kan orang tua saya setuju, ya Allah. Saya harus cari alasan apa lagi. Maaf ya dek, kayaknya saya ada panggilan apa Kak? Panggilan pindah kuliah.